Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau kembali mengetuk pintu hati kami untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami mampu melakukan itu semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, "Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kurang lebih 5,5 bulan, bahkan hampir 6 bulan, kita diperhadapkan dengan kondisi yang baru karena adanya virus COVID-19. Tidak ada yang tahu kenapa virus ini bisa ada. Tidak ada yang tahu kapan virus ini akan berakhir. Yang kita tahu adalah kita selalu dihimbau untuk taat terhadap protokol kesehatan. Bagi yang taat dapat terhindar dari virus, tapi bagi yang tidak taat, tentu peluang terkena virus akan lebih besar. Malam hari ini kita diperlihatkan sebuah kisah Alkitab tentang riwayat Nuh. Dikisahkan Nuh adalah seorang yang taat. Dia berbeda dari yang lain. Dan saat itu Allah melihat bahwa bumi sudah sangat rusak karena manusia di dalamnya sudah tidak taat dan berlaku tidak benar. Untuk itu Allah berencana untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Namun karena ketaatan Nuh, ia diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik firman Tuhan kita pada malam hari ini dalam kehidupan kita saat ini, apakah saat ini Tuhan ingin melenyapkan manusia dengan adanya virus COVID-19? Sama seperti zaman Nuh yang dilenyapkan melalui air bah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, virus ini melanda. Ketika virus ini melanda, kebanyakan kita manusia langsung menjudge Tuhan bahwa Dia tidak mengasihi manusia, sehingga Ia menghukum kita manusia. Namun, pertanyaan selanjutnya, apakah kita lebih hebat dari Tuhan sampai kita dapat menilai Tuhan kita? Pada perikop yang kita baca pada malam hari ini, kita tidak akan menilai Tuhan. Tetapi dari perikop ini kita mau berefleksi akan dua hal. Pertama, kita kembali diingatkan bahwa hidup kita ini kepunyaan Allah. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Dialah yang dapat memberi kehidupan dan mengambilnya kembali. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kitalah yang paling hebat. Kita yang punya kuasa atas manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Karena kita punya jabatan misalnya, maka kita berkuasa atas yang lain dan memperlakukan orang tersebut semau kita. Dari ayat ini jelas bahwa yang punya kuasa paling tinggi hanyalah Allah. Dan hal kedua yang kembali kita mau diingatkan pada malam hari ini adalah mari mencontoh Nuh. Melalui ketaatannya Nuh diselamatkan bersama dengan keluarganya.
Melalui ketaatan Nuh, dia mendapatkan keindahan, yaitu berkat kehidupan. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini, kita diperhadapkan dengan kondisi pandemik virus COVID-19, di mana kita diminta untuk taat, untuk menjalankan protokol kesehatan, agar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kita menerapkan ketaatan dalam hidup kita. Seperti taat protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena ketika kita taat, sesuatu yang baik juga akan kita dapatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami memberi diri untuk taat terhadap firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti contoh Nuh, ketika Nuh boleh taat dan menjadi pengikut Engkau, maka Nuh mendapatkan sebuah keindahan, yaitu dia mendapatkan kehidupan bersama dengan keluarganya. Dan untuk itu Tuhan, mampukan kami juga Bapa, agar kami benar-benar dapat menerapkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat taat terhadap aturan-aturan yang berlaku. Secara khusus ketika saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, maka mampukan kami agar kami dapat taat terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Kami dapat terus taat memakai masker, kami dapat terus taat untuk berjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Mampukan kami Bapa. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami ingin menyatukan hati kami satu dengan yang lain untuk sama-sama mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, baik mereka yang duduk di pemerintahan maupun mereka yang duduk dalam persekutuan umat Tuhan sebagai pemimpin. Mampukan setiap mereka Bapa, agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, setiap keputusan yang boleh mereka ambil, Tuhan boleh berkehendak atasnya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Dan untuk setiap keluarga yang setia mendampingi mereka, Tuhan mau kuatkan mereka. Tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan mau kuatkan mereka, mampukan mereka Bapa untuk tetap setia terhadap Engkau. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali beristirahat. Kiranya Tuhan boleh menjaga istirahat malam kami ini, sehingga esok hari ketika Tuhan boleh kembali mempercayakan kami sebuah nafas kehidupan, maka kami mampu menjadi pengikut Engkau yang setia, yang dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan berlandaskan firman Tuhan. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada Sabtu malam hari ini. Ingat, mari kita taat terhadap protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.